Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang namanya perencanaan event. Ya, ini tugas dari mata kuliah saya yaitu MICE, yaitu Meeting, Incentive, Convention and Exhibition. Oke, tanpa basa-basi lagi, mungkin langsung saja. Oke, kita masuk kepada perencanaan event. Topik kali ini kita akan membahas apa saja sih tahap-tahap dalam perencanaan event itu sendiri. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizky Nugroho Saragi dengan NIM 2105121013 dengan nomor absen 9 dari kelas MICE 1A Politeknik Negeri Medan. Perencanaan event. Di awal sebelum masuk ke apa saja tahap-tahapnya nih, kita perlu tahu dahulu nih, kenapa kita harus melakukan namanya perencanaan. Nah, perencanaan ini perlu dilakukan karena perencanaan akan menjadi alat dan panduan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan event, apakah sesuai harapan atau tidak dan apakah mencapai target atau tidak. Dalam kita menentukan suatu event, kita punya harapan dan target nih pastinya. Dengan adanya perencanaan event ini sendiri, event kita pasti akan terukur apakah semua berjalan sesuai target ataupun harapan. Jadi itu dia alasan kenapa kita melakukan namanya perencanaan event terlebih dahulu. Oke, di sini ada beberapa topik yang akan saya bahas selama saya menjelaskan materi. Yang pertama yaitu ada elemen dasar perencanaan event, kita masuk ke tujuan perencanaan event, masuk ke proses penerapan ide event, lalu masuk kepada proses perencanaan event, dan terakhir kita masuk kepada struktur organisasi event itu sendiri. Pertama kita masuk kepada elemen dasar perencanaan event. Di dalam elemen dasar perencanaan event itu sendiri terdapat namanya 5W plus 1H. Ya, sudah tidak asing ya dengan kata 5W plus 1H ini. Yang itu ada di dalamnya what, when, where, why, who, and how. Ya, what ini terkait tentang apa? Apa sih informasi yang akan dibutuhkan untuk selenggaranya suatu event tersebut? When ini terkait tentang kapan? Kapan sih waktu penyelenggara event tersebut akan dilaksanakan? Where ini terkait tentang tempat, di mana sih tempat terselenggaranya suatu event tersebut. Lalu ada why ini kenapa sih pertemuan itu harus diselenggarakan. Lalu ada who ini terkait tentang siapa sih sasaran pasar event tersebut, siapa sih target sasaran kelompok usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu ada how ini terkait tentang bagaimana sih pertemuan itu akan diselenggarakan. Lalu tadi di awal kita sudah bahas kenapa harus ada perencanaan event. Nah, di sini kita akan lebih spesifik lagi nih. Tujuan perencanaan event itu apa saja sih? Di sini saya bagi menjadi 4 poin ya. Yang pertama itu ada penjaga komunikasi dan koordinasi yang baik antar anggota. Nah, pastinya dengan adanya perencanaan ini semua komunikasi dan semua terkoordinasi dengan baik. Semua bekerja dengan koridor masing-masing, jadi ada panduannya. Tahap-tahap yang kita lakukan seperti apa sih sehingga kita bisa komunikasi dengan tim ataupun rekan kerja lainnya. Lalu yang kedua itu ada agar tetap fokus pada tujuan. Dengan adanya perencanaan ini kita akan tetap fokus pada sasaran yang telah kita targetkan. Dari awal kita punya tujuan nih, kita punya sasaran. Dengan adanya perencanaan kita akan terus fokus. Jangan sampai langkah-langkah kerja kita ini sudah lari dari tujuan ataupun sasaran yang kita tetapkan. Lalu yang ketiga itu ada futuristik atau berpikir ke depan. Dengan adanya perencanaan kita melakukan namanya proyeksi ke depannya. Seperti apa sih? Lalu apa saja yang kita lakukan ke depannya? Jadi kita perlu antisipasi sebelumnya. Itu namanya sebagai alat kontrol yang efektif dari kemajuan pelaksanaan event. Dalam penyelenggaraan event kan
kita ini ada namanya proses dari penyiapan penyelenggaraan dan juga evaluasi. Dengan adanya perencanaan ini akan menjadi alat yang efektif untuk mengontrol kemajuannya. Oke, proses penetapan event di sini ada namanya proses umum. Yang di dalam proses umum ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada menetapkan namanya ide. Lalu ada sifat event, tujuan event, bagaimana event itu diselenggarakan, keuntungan event bagi partisipan, dan terakhir adalah menentukan konsepnya. Lalu ada namanya proses penetapan ide event di kalangan mahasiswa. Jadi bagaimana sih mahasiswa itu menyelenggarakan event? Yang pertama itu ada mengumpulkan, biasanya mahasiswa ini mengumpulkan dana mahasiswa atau biasanya disebut danus nih, divisi dana dan usaha gitu. Lalu ada namanya event terbuka untuk umum, lalu mengumpulkan dana untuk mahasiswa, harus dapat dilaksanakan, partisipan harus dapat pengalaman dan pengetahuan, dan terakhir itu ada ide yang muncul. Biasanya ide yang muncul ini terkait dengan dunia film, bajar, seminar, lelang. Kalau sekarang sih virtual online biasanya tuh seperti konser online, debat online, dan lain sebagainya. Webinar juga termasuk. Nah, selanjutnya kita masuk nih proses perencanaan event. Proses perencanaan event itu kita awali dengan namanya penetapan tujuan. Jadi di penetapan tujuan ini kita perlu tahu apa sih yang kita inginkan dengan adanya event yang kita rencanakan gitu. Ini juga akan menjadi bahan nantinya dalam pembuatan proposal ya gitu. Jadi di sini harus benar-benar ditetapkan kriteria dan juga tujuan secara detail dari event yang kita laksanakan nantinya. Nah, setelah itu kita menetapkan tujuan, baru kita masuk yang namanya rencana awal nih. Nah, di rencana awal ini kita perlu yang namanya pengumpulan informasi atau pencarian informasi. Apa aja tuh yang perlu kita cari dalam informasi? Yang pertama itu terkait kompetitor. Kalau kita berbicara tentang bisnis event, pastinya ada namanya kompetitor. Dengan kita mencari informasi dari kompetitor, kita akan merencanakan sebuah event yang lebih berbeda dibandingkan kompetitor kita gitu kan. Dengan event yang berbeda, otomatis nanti calon peserta kita juga akan lebih tertarik nih dengan event yang akan kita adakan seperti itu. Terus kita juga mencari informasi dari masalah-masalah yang biasanya sering timbul. Jadi kita perlu namanya antisipasi dari awal gitu. Kita perlu mencari informasi terkait persamaan event yang kita selenggarakan itu. Kan harus buat yang lebih berbeda ya. Jangan sampai copy paste dengan event-event yang sudah pernah diselenggarakan sebelumnya, ataupun juga event yang akan diselenggarakan. Jadi harus kita buat lebih berbeda agar nilai jualnya juga lebih tinggi gitu. Dan juga kita mencari informasi dari pihak-pihak yang akan terlibat dengan event yang akan kita selenggarakan gitu. Kita harus memproyeksikan siapa aja nih nanti pihak-pihak yang akan terlibat, mulai dari supplier, terus talent, sponsor, dan lain sebagainya. Selain itu juga kita perlu mengumpulkan namanya informasi nih terkait tanggal. Dalam penetapan tanggal event itu kita bisa tidak bisa tuh sembarangan ya. Kita perlu menimbang apakah kegiatan kita itu mau diadakan waktu weekend ataupun weekdays gitu. Kita sesuaikan dengan jenis event yang akan kita laksanakan gitu kan. Terus kita juga perlu mengetahui atau melihat kondisi cuaca terkini ataupun cuaca yang akan datang. Kan kita bisa melihat tuh dari aplikasi-aplikasi cuaca yang ada sekarang. Apakah nanti di tanggal sekian terjadi hujan atau seperti apa nantinya. Kita perlu berhati-hati menentukan tanggal nih. Selain itu kita mengumpulkan informasi terkait biaya dan sumber pemasukan dari sponsor-sponsor ataupun dari donatur dan lain sebagainya. Dan juga kita perlu mengumpulkan informasi terkait tempat. Kita harus melihat tempat-tempat yang cocok atau tempat yang visible untuk melaksanakan kegiatan seperti itu. Nah, setelah itu kita melakukan yang namanya pencarian atau pengumpulan informasi ini, baru kita masuk ke yang namanya rencana detail gitu.
Tapi sebelum masuk ke rencana detail nih ya, di sini kita lihat dulu nih setelah kita menentukan tujuannya, tadi dijelaskan di awal kita perlu namanya mencari dan mengumpulkan informasi gitu kan. Nah, di pencarian informasi ini kita perlu mengidentifikasi kebutuhan informasi yang akan kita butuhkan gitu loh. Jadi dengan kita mengidentifikasi kebutuhan informasi, kerja kita itu akan lebih efektif dan efisien. Jangan sampai kita mencari informasi yang sebenarnya kita tidak terlalu butuhkan. Tak terkait informasi yang kita butuhkan itu ya tadi seperti kegiatan serupa gitu kan, terus peluang terhadap event yang kita selenggarakan atau kelangsungan event terhadap pasar itu sendiri gitu. Selanjutnya juga kita mengidentifikasi sumber informasi ini juga penting. Jangan sampai kita mencari informasi sembarangan gitu, apalagi zaman sekarang banyak berita-berita hoax. Kita harus mencari informasi dari sumber terpercaya, mulai dari informasi lokal atau dari perpustakaan juga bisa, dari stakeholder kita langsung terjun ke lapangan gitu. Koran, majalah-majalah itu harus benar-benar dari sumber terpercaya gitu. Dan selanjutnya kita juga mengidentifikasi partisipan, yaitu sumber informasi terkait partisipan yang akan kita targetkan nantinya atau yang akan menjadi peserta. Selanjutnya setelah kita melakukan identifikasi dan lain sebagainya tentang informasi, kita perlu namanya memberikan tugas dan tanggung jawab kepada tim gitu loh. Jadi nanti agar semuanya bekerja sama untuk mencari informasi yang kita butuhkan gitu, memberikan tugas kepada tim yang tepat sesuai kemampuannya. Jangan sampai kita memberikan tugas yang sama kepada orang atau tim sehingga terjadi namanya overload atau terjadi irisan. Selanjutnya juga menyusun dan mencek informasi. Setelah informasi itu didata, kita perlu susun atau meresume kembali seperti itu dari informasi yang didapatkan. Lalu kita juga perlu menyebarkan informasi kepada seluruh tim untuk nantinya didiskusikan. Dan juga kita perlu namanya juga memecahkan setiap masalah-masalah yang akan timbul. Sehingga dengan seluruh rangkaian pencarian informasi ini baru tadi kita masuk ke rencana detail. Nah, di rencana detail ini apa aja nih yang kita lakukan? Yang pertama, kita melakukan yang namanya rencana keuangan. Di rencana keuangan ini kita perlu merencanakan anggaran biaya, anggaran pemasukan, dan anggaran pengeluaran. Jangan sampai kita mengalami namanya kerugian gitu loh. Selanjutnya kita perlu namanya rencana penetapan tiket. Jangan sampai kita menetapkan tiket masuk mahal dari kemampuan pasar yang kita targetkan. Seperti itu. Selanjutnya rencana pemasukan dari sponsor juga perlu diperkirakan seperti apa, investasi dan juga laporan keuangan direncanakan secara detail. Selanjutnya ada rencana operasional. Di rencana ini kita perlu merencanakan yang namanya sumber daya dan tim. Kita harus merencanakan sejak apa sih si A di departemen apa, si B di departemen apa, kemampuannya di bidang apa. Jangan sampai kita memberikan pekerjaan yang di luar dari kemampuan dia seperti itu. Kita juga merencanakan terkait lokasi event, terkait logistik dan peralatan yang dibutuhkan, terkait jadwal dan juga terkait kesehatan, keselamatan dan keamanan. Paling penting itu dalam penyelenggaraan event tuh ketiga nih, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Karena menyangkut nyawa, apalagi kesehatan ya, di masa-masa pandemi seperti ini protokol kesehatan harus benar-benar direncanakan secara detail gitu. Nah, selanjutnya masuk ke rencana pemasaran. Ini juga perlu dilakukan yang namanya riset, terus aktivitas pemasaran yang cocok nantinya. Apakah kita lakukan secara sosial, atau secara door to door, dan banyak lain aktivitas pemasaran. Terus rencana promosi seperti apa? Nah, strategi-strategi promosi yang akan ditetapkan itu dan seperti apa? Selanjutnya public relation seperti apa? Dan juga jadwal pemasaran ini juga perlu dipertimbangkan. Dan jangan sampai kita terlalu nge-push publikasi dari event yang kita lakukan gitu. Nah, setelah kita melakukan rencana detail dari keseluruhan ini, baru kita melakukan diskusi tentang perencanaan tadi, dipertimbangkan apakah rencana ini visible untuk dilaksanakan atau tidak. Nah, baru tuh selanjutnya masuk ke mengatur persiapan event. Nah, di sini kita akan mengembangkan aktivitas dari rencana yang telah kita susun itu, sehingga bisa dikembangkan terus melakukan persiapan. Dan juga melihat tenggat waktu yang sudah disusun dari awal.
Nah, habis itu baru masuk ke proses penyelenggaraan event. Event di sini nanti akan ada operasional kontrol dan pelaksanaan selanjutnya, masuk ke tahap legalitas, penutupan evaluasi, masukan arsip laporan dan juga penyerahan laporan seperti itu. Di sini ada namanya struktur organisasi event. Yang pertama itu ada operasional pelayanan pendukung dengan tanggung jawab meliputi pelayanan terhadap barang ataupun jasa. Lalu ada divisi operasional pelayanan pengunjung dengan tanggung jawab untuk merencanakan dengan baik pengelolaan pengunjung yang hadir nantinya. Lalu ada divisi pemasaran dengan tanggung jawab untuk menentukan jenis publikasi dan bagian penjualan, tiketing ataupun promosi. Lalu ada divisi administrasi, lalu dengan tanggung jawab menjadi bagian administrasi umum, kepegawaian, rekrutmen, dan pengajian. Lalu ada divisi keuangan dengan tanggung jawab menjadi bagian anggaran, pembelian, dan pendanaan. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan dari perencanaan event. Mungkin jika ada kesalahan dan salah kata, saya mohon maaf. Cukup sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.